Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 kelas 4G akan mempresentasikan hasil observasi lapangan kami yang berjudul Urgensi Literasi ICT dan Media Pembelajaran. Isi presentasi kami diantaranya yang pertama yakni perkenalan kelompok, kedua pendahuluan, ketiga kerangka teori, keempat objek dan tempat penelitian, kelima hasil penelitian, keenam kesimpulan, dan yang terakhir ketujuh yakni lampiran. Teman-teman, terdapat peribahasa bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, yakni yang pertama ada Rifa Zain El Sultan, kedua Irma Aulia, ketiga Maria Alkiftiyah, dan yang terakhir ada Yuzara Zahwa Priyatna. Pendahuluan. A. Latar belakang. Salah satu faktor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah penggunaan kemampuan TIK yang profesional dalam media pembelajaran. Kualitas penggunaan literasi TIK media pembelajaran tentu mengacu pada kemampuan untuk memenuhi standar kualitas yang diperlukan untuk keterlibatan pemerintah dalam penyediaan fasilitas pendidikan yang dibutuhkan. Harus fokus dan konsisten dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Pendidikan menjadi prioritas utama dalam menghasilkan manusia yang unggul, kompeten, profesional, dan berbudaya. Dengan demikian, urgensi literasi ICT dan media pembelajaran sangat berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam keberlangsungannya, penguasaan pendidik dalam hal TIK juga sangat perlu dan penting dikuasai, karena pesatnya kemajuan teknologi membutuhkan guru yang kreatif untuk menggunakan alat bantu dan bahan pembelajaran yang berbasis TIK, sehingga peningkatan mutu pendidikan dapat terrealisasikan dengan baik. Maka dari itu, kelompok kami melakukan penelitian terkait urgensi literasi ICT dan media pembelajaran pada dua sekolah dasar, yakni SDN Panyingkiran 2 dan SDN Pasir Banteng. Selanjutnya, setelah melakukan penelitian, kami menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di SDN Panyingkiran 2 dan SDN Pasir Banteng. Yang pertama yaitu mengenai sarana dan prasarana yang kurang memadai. Yang kedua, pemilihan media pembelajaran yang kurang tepat. Yang ketiga, kesulitan pendidik membuat media pembelajaran berbasis ICT. Dan yang terakhir yaitu koneksi internet yang tidak mendukung. Selanjutnya, ada juga solusi. Solusi ini memfokuskan permasalahan yang terjadi pada yang pertama pendidik, yaitu melakukan pelatihan, seminar, workshop, dan otodidak. Yang kedua, sarana dan prasarana, yaitu meningkatkan, melengkapi, dan memelihara sarana dan prasarana yang sudah ada. Dan yang terakhir yaitu tentang akses internet. Kerangka teori literasi media, kemampuan untuk mengakses, meneliti, mengalkulasi, dan menciptakan media di dalam bermacam wujud merupakan pengertian dari literasi media. Nah, SDN Panyingkiran 2 dan SDN Pasir Banteng telah menerapkan penggunaan media pembelajaran berbasis TIK. Nah, ini merupakan penerapan dari literasi media. Namun memiliki kekurangan, sebagian besar guru belum bisa menggunakan literasi media pembelajaran literasi ICT. Oleh karena itu, mereka dituntut untuk belajar secara individu atau otodidak. Nah, selanjutnya ada literasi informasi, sebuah kemampuan individu untuk menganalisis kebutuhan informasi, mengidentifikasi dan mencari sumber-sumber informasi yang tepat. Nah, dalam hal ini, kedua SD tersebut juga telah menerapkan dengan menggunakan aplikasi WhatsApp untuk menyebarkan informasi, menggunakan Google untuk mencari materi pembelajaran, menggunakan YouTube untuk mencari referensi video pembelajaran. Namun untuk penggunaan Zoom, kedua SD tersebut mengalami kesulitan kendala sinyal, sehingga kurang suportnya sinyal menghambat kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada literasi digital. Nah, literasi digital sendiri memiliki makna sebagai perangkat keterampilan, baik itu keterampilan kognitif, menulis, ataupun keterampilan membaca. Nah, dalam hal ini dari kedua SD tersebut
merupakan suatu tuntutan bagi guru, bagaimana guru itu menyikapi materi pembelajaran dengan berbagai situasi. Nah, selanjutnya ada literasi keuangan, yaitu kemampuan untuk memperoleh informasi ekonomi dan diperoleh untuk membuat keputusan. Nah, kedua SD tersebut juga telah menerapkan pengelolaan dana BOS dengan cara sederhana dengan tim khusus dana BOS. Di sekolah juga semua warga sekolah di sana mengelola BOS, hanya mengelola dari ada yang ditunjuk sebagai bendahara yang mengatur keluar masuknya keuangan. Objek penelitian dan tempat penelitian. Metode penelitian yang kita gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek observasi yang pertama ada narasumber Ibu Haja Ai Nurhayati, MPD, jabatan kepala sekolah, asal sekolah SD Negeri Pasir Banteng, jumlah guru 8 orang. Narasumber yang kedua ada Ibu Salista Elmai, SPD, jabatan guru kelas, asal sekolah SD Negeri Panyingkiran 2, jumlah guru 13 orang. Nah, selanjutnya ada triangulasi, yaitu wawancara, telaah dokumen, dan sumber rujukan. Berikut merupakan hasil penelitian observasi kami yang dilakukan di kedua SD, yaitu SDN Panyingkiran 2 yang beralamat di Panyingkiran nomor 57, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dan di SDN Pasir Banteng yang beralamat di Kampung Waru, RT 5 RW 5, Desa Citalem, Kecamatan Cipengkor, Kabupaten Bandung Barat. Indikator yang pertama yakni akreditasi. Nah, SDN Panyingkiran 2 berakreditasi B dan SDN Pasir Banteng juga berakreditasi B. Kemudian lulusan sekolah 85% di SDN Panyingkiran lulusannya melanjutkan ke negeri, 10% pesantren dan 5% ke swasta. Sedangkan di SDN Pasir Banteng 90% lulusannya masuk ke sekolah SMP swasta dan 10% masuk ke SMP negeri. Kemudian status guru. Di SDN Panyingkiran terdapat 13 orang guru yang terdiri dari 7 guru PNS dan 1 P3K dan 5 honorer. Sedangkan di SDN Pasir Banteng yakni terdiri dari 8 orang guru yang diantaranya 4 berstatus PNS dan 4 berstatus honorer. Kemudian fasilitas sekolah. Di SDN Panyingkiran 2 terdapat ruang kelas, ruang guru, podium, lapangan, dan parkir yang luas. Kemudian 3 ruang WC, perpustakaan, UKS, musola, ruang kepala sekolah, wifi, mading, papan tulis, smart TV, infokus, buku siswa, dan printer. Sedangkan di SDN Pasir Banteng ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang operator sekolah, buku siswa, 3 infokus, 2 laptop Android besar, dan printer. Kemudian media pembelajarannya di SDN Panyingkiran 2, media digital juga sering digunakan, media non-digital, dan kontekstual. Kemudian di SDN Pasir Banteng, media pembelajaran yang sering digunakan juga sama, kemudian penggunaan media pembelajaran di SDN Panyingkiran 2 itu sering menggunakan media pembelajaran yang disesuaikan dengan konten materi. Sedangkan di SDN Pasir Banteng juga penggunaan media pembelajarannya sama, yakni disesuaikan dengan konten materi. Hasil penelitian selanjutnya yakni akses teknologi. Nah, di SDN Panyingkiran 2 sudah menggunakan teknologi. Sama seperti SDN Pasir Banteng juga sudah tersedia akses teknologi. Kemudian akses internet di SDN Panyingkiran 2 sudah tersedia WiFi, sedangkan di SDN Pasir Banteng belum terdapat WiFi, masih menggunakan data pribadi karena tempat yang kurang mendukung. Kemudian kemampuan menggunakan teknologi di SDN Panyingkiran 2 mampu menggunakan teknologi, namun gurunya belum menguasai sepenuhnya. Sedangkan di SDN Pasir Banteng mampu menggunakan teknologi namun belum menguasai seluruhnya. Kemudian selanjutnya yakni aktivitas guru dalam menggunakan media dan teknologi berbasis digital di SDN Panyingkiran 2 itu seperti membuat
rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan menyesuaikan karakteristik peserta didik dalam penggunaan media pembelajarannya. Sedangkan di SDN Pasir Banteng juga penggunaan media pembelajarannya menyesuaikan minat dan bakat peserta didik, dan pemilihan media itu disesuaikan dengan konten materi. Selanjutnya, aplikasi yang digunakan yang berbasis ICT yakni di SDN Panyingkiran 2 seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, website, dan blog. Kemudian sedangkan di SDN Pasir Banteng, aplikasi yang sering digunakan yakni hanya WhatsApp, Google Classroom, YouTube, dan Zoom. Kemudian pelatihan. Nah, di SDN Panyingkiran 2, guru-gurunya itu mengikuti pelatihan seperti workshop untuk meningkatkan kinerja guru dan mengikuti pembinaan dan BIMTEK mengenai penggunaan media pembelajaran berbasis digital. Sedangkan di SDN Pasir Banteng mengikuti pelatihan workshop guru-gurunya BIMTEK mengenai pembelajaran digital, tetapi lebih banyak belajar secara otodidak. Kemudian penyaluran dana BOS. Nah, di SDN Panyingkiran 2, penyaluran dana BOS-nya itu 50% untuk menggaji guru honorer, 25% untuk sarana dan prasarana, dan 25% untuk hal lainnya. Sedangkan di SDN Pasir Banteng, penyaluran dana BOS-nya itu dilakukan dengan perawatan, perbaikan, dan penambahan fasilitas baik sarana ataupun prasarana. B. Rekomendasi. Yang pertama, agenda rutin pelatihan penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua, mencoba berbagai aplikasi edukasi. Lalu yang ketiga, studi banding. C. Produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan berupa video explainer animasi yang dibuat dari aplikasi sesuai dengan kebutuhan sekolah yang akan meningkatkan minat belajar siswa sehingga membuat situasi belajar yang menyenangkan dan memberi kesan yang baik untuk anak sesuai dengan kebutuhan sekolah yang direkomendasikan. Penggunaan media pembelajaran ini diharapkan agar seluruh tenaga pendidik mampu memanfaatkan media digital untuk digunakan sebagai media atau bahkan referensi pembelajaran yang menarik bagi peserta didik serta aplikasi pembelajaran yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran. D. Before dan after. Permasalahan yang ditemukan melalui hasil observasi pada SDN Panyingkiran 2 dan SDN Pasir Banteng mengenai urgensi literasi ICT dan media pembelajaran perlu diatasi. Menerapkan solusi dan rekomendasi yang telah peneliti jabarkan dapat menjadi salah satu pilihan. Dengan menerapkan solusi dan rekomendasi tersebut, diharapkan permasalahan-permasalahan yang ada pada SDN Panyingkiran 2 dan SDN Pasir Banteng bisa teratasi dengan baik, sehingga bisa menjadi sekolah yang lebih maju dan mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul untuk bisa bersaing di kancah yang lebih luas untuk kedepannya. Lalu ada kesimpulan, urgensi literasi ICT dan media pembelajaran. Urgensi literasi ICT itu adalah pentingnya penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Namun dalam hal ini, teknologinya tidak hanya teknologi yang kompleks, tetapi juga teknologi yang sederhana. Ketika guru dan siswa sudah bisa menggunakan, membuat, dan mengevaluasi teknologi yang digunakan, maka bisa dikatakan bahwa sekolah tersebut sudah paham tentang literasi ICT. Pada kenyataannya, tidak sedikit para tenaga pendidik yang belum menguasai betul bagaimana penggunaan media pembelajaran yang berbasis TIK secara optimal dalam pembelajarannya. Berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan pada SDN Panyingkiran 2 dan SDN Pasir Banteng, permasalahan tersebut masih dapat ditemukan. Hal ini disebabkan karena adanya kemampuan guru yang berbeda-beda di SDN Panyingkiran 2, serta adanya koneksi internet dan perangkat yang kurang memadai yang dimiliki oleh SDN Pasir Banteng. Permasalahan yang timbul menjadi hambatan bagi para tenaga pendidik di kedua sekolah tersebut dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis teknologi dan digital.
Demikian video penjelasan hasil observasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi siapapun yang melihatnya dan mendengarkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.